Awal mula keikutsertaan Aston Martin di F1 bisa dilihat kembali ke tahun 1957 hingga 1958. Saat itu, Aston Martin sudah memiliki sebuah modal penting, yaitu mesin berkapasitas 3 liter straight six yang sangat bagus dengan hasil memuaskan dalam balap mobil sport. Saat itu, demi mengejar ambisi masuk ke F1, mereka memutuskan untuk memodifikasi mesin dengan menurunkan kapasitasnya menjadi 2,5 liter yang disusul dengan proyek desain sasis mobil F1 yang elegan. Tapi di sisi lain, kebijakan ini membuat manajemen Aston Martin itu jadi terlihat gamang dan dilematis. Dengan anggaran perusahaan yang tidak mencukupi untuk memaksakan turun di kedua kategori balapan tersebut, Aston Martin dihadapkan pada dua pilihan berat, antara tetap bersaing di kejuaraan balap mobil sport atau mencoba melangkah ke kejuaraan Grand Prix yang lebih prestisius. Pada akhirnya, Aston Martin memilih bermain aman dan bertahan di balap mobil sport. Pada tahun 1958, Aston Martin masih menyimpan proyek mobil F1 mereka di BR4 di bawah hembusan debu untuk sementara waktu. Selama musim 1958, dunia teknologi F1 itu lagi berputar-putar antara maju atau mundur. Salah satu contoh adalah tim Cooper yang melanjutkan tren positif yang mereka mulai pada tahun 1957 dengan mobil bermesin tengah pertama. Namun, terlepas dari perubahan besar itu, Aston Martin secara tiba-tiba membuat keputusan yang aneh untuk menghidupkan kembali proyek di BR4 dan turun ke ajang F1 pada 1959. Mobil di BR4 yang disebut elegan itu kabarnya menyenangkan untuk dikemudikan seperti Maserati 250F yang pernah dikemudikan Juan Manuel Fangio pada 1957. Tapi, usia mobil di BR4 yang setahun lebih tua dan keterlambatan pengembangan menjadi bukti kalau Aston Martin sudah tertinggal jika dibandingkan dengan Cooper. Sekilas, debut di BR4 di F1 menjanjikan dan sekaligus menyesatkan atau memberikan harapan palsu nih guys. Setelah pembalapnya yakni Roy Salvadori berhasil finish kedua di belakang mobil Cooper Jack Brabham dalam lomba non-kejuaraan internasional trofi di Silverstone. Aston Martin pun mulai kepedean akan hal itu. Tapi di beberapa lomba lainnya, Salvadori kemudian tidak mampu mengulangi kegemilangannya dan hanya mampu finish paling bagus di posisi ke-6. Dan bahkan sempat harus menelan pil pahit kena overlap sampai 3 lap pada salah satu lomba. Salvadori sendiri udah balapan sama si Brabham di tim Cooper tahun 1958. Dengan meraih posisi finish kedua di Nürburgring Nordschleife, terus posisi ketiga di GP Inggris dan keempat di Belanda. Hasil yang bagus itu menempatkan pembalap Inggris tersebut di urutan keempat dalam kejuaraan. Kedua pembalap Cooper tadi, si Salvadori sama Brabham udah janji kalau tahun depan mau balapan sama tim Aston Martin. Tapi si Brabham yang udah tahu potensi dari mesin 4 silinder Coventry Climax yang dipakai Cooper buat balapan tahun depan, akhirnya si Brabham nggak jadi pindah ke Aston Martin. Di sisi lain, Salvadori nggak mau dong ngecewain tim yang udah ngebantuin dia sukses di balapan mobil sport. Akhirnya Salvadori gabung sama tim Aston Martin. Lagi-lagi ini Aston Martin ngambil keputusan yang nyeleneh. Gimana nggak nyeleneh coba? Nurunin mobil di BR4 yang udah tua aja buat ikut balapan bisa dibilang aneh kan? Apalagi ini Aston Martin ngerencanain buat bikin mobil baru buat tahun berikutnya. Mobil di BR5 mungkin lebih kecil dan lebih ringan. Tapi lagi-lagi, Aston Martin ini salah perhitungan. Yang ngebuat mobilnya ya jadi sia-sia. Di saat tim-tim lain udah siap buat balapan, malah mobil Aston Martin belum siap buat balapan. Tapi Aston Martin gak kehilangan akal dong. Mereka tetap maksain buat ikut balapan pakai mobil lawas di BR4 yang dipakai sama Salvadori. Hasilnya sih ya udah bisa ketebak ya. Dengan persiapan seadanya, mobil juga lawas, ya bisa finish juga udah untung-untungan gitu. Berlanjut ke balapan berikutnya di GP Inggris, akhirnya mobil di BR5 siap dipakai buat balapan. Waktu itu pembalapnya Salvadori sama Maurice Trintignant. Tapi Salvadori nggak bisa balapan sampai finish gara-gara mobilnya ada masalah di bagian kemudi. Kalau si Maurice bisa finish di urutan 11. Tapi dia kena overlap sampai 5 lap. Hasil buruk yang terus dialami sama tim Aston Martin ngebuat mereka akhirnya cabut dari dunia balap Formula One.
sampai akhirnya Aston Martin balik lagi ke balap mobil sport. Sejak saat itu, Aston Martin ngilang dari Formula One sampai kemudian sejarah Aston Martin dimulai lagi tahun 1991. Pada tahun 91, Aston Martin gak ikut balapan F1, tapi dari sinilah sejarah Aston Martin dimulai lagi dari tim yang bernama Jordan. Tim Jordan sendiri punya sejarah yang cukup panjang, tapi di video ini akan saya bahas secara singkat. Tim Jordan didirikan oleh Eddie Jordan, pebisnis asal Irlandia pada 1991. Nama tim Jordan sering dikaitkan dengan nama seorang pembalap F1 yang akhirnya menjadi pembalap legendaris dengan banyak rekor. Salah satunya juara dunia F1 7 kali, yaitu Michael Schumacher yang mendadak jadi pembalap pengganti di F1 Belgia 1991 ketika pembalap tim Jordan yakni Bertrand Gachot masuk penjara. Tim Jordan mengikuti ajang balap F1 dari tahun 1991 sampai 2006. Dari sekian lamanya mengikuti ajang balap F1, hampir setiap tahunnya mesin yang dipakai tim Jordan berbeda-beda. Dari mulai Yamaha, Ford, sampai Honda pernah dipakai di mobil Jordan. Tahun 2003, Jordan mulai kesulitan dalam segi finansial, sampai akhirnya 2006 dijuallah ke pengusaha Kanada dan pemilik grup Midland yakni Alex Nader. Usia tim Midland gak panjang, cuman setahun terus dijual ke pabrikan mobil asal Belanda, yakni Spyker. Namanya juga diganti jadi tim Spyker di 2007. Entah kenapa, setahun berikutnya muncul nama tim Force India. Ternyata, Force India muncul setelah pengusaha dari negeri Bollywood, yakni Vijay Mallya, ngebeli tim Spyker. Nama tim Force India cukup lama berkibar di F1, sampai akhirnya tahun 2018 ganti jadi Racing Point Force India. Prestasi tim Force India cukup bagus, pembalapnya 6 kali naik podium dan total mengumpulkan 987 poin. Nah, dari tim inilah Aston Martin akhirnya muncul lagi. Sebenarnya sih dari tahun 2009, ketua Aston Martin yakni David Rickards udah punya niatan buat balik ke F1. Tapi, niatan si David nggak kesampaian buat balik ke Formula One. Malahan, 2016 sampai 2020, Aston Martin cuma jadi sponsor di tim Red Bull. Aston Martin akhirnya balik lagi ke F1 setelah melalui proses rebranding komersial dari tim Racing Point. Proses rebranding tadi merupakan hasil dari investasi pendanaan Lawrence Stroll, si pemilik tim Racing Point. Setelah melewati proses rebranding, akhirnya Aston Martin pun balik lagi ke ajang balap Formula One tahun 2021. Gak sampai di situ aja, tim Aston Martin langsung rekrut Sebastian Vettel buat jadi pembalapnya, sama Lance Stroll, si anak dari Lawrence Stroll. Ya, namanya juga yang punya, jadi bebas lah mau milih anaknya buat jadi pembalapnya di tim sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya share soal sejarah Aston Martin. Seperti biasa, kalau ada saran dan komentar, langsung aja komen di bawah. Dan makasih banyak ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.